dan tidak lolos, kelas 11 dan kelas 10 urutannya seperti itu. Oke. Kelas 12 siapa aja? Tung. Kelas 12 yang lolos dan tidak lolos sudah ada? Sudah hadir? Sudah, Bu. Oke, aktifkan kamera yang lainnya ya. Yang lainnya? Ayo aktifkan dulu kameranya. Oke, yang kelas 12 pakai icon apapun biar ada di atas layar saya. Icon atau apapun. Yang kelas 12, baik itu yang lolos ataupun tidak. Yang kelas 12, yang lolos ataupun tidak. Dari 10 orang. Yang lolos ataupun tidak. Oke. 11. Orang. Ini udah 2 kelompok. Kalau masing-masing satu kelompoknya terdiri 4 saja kan harusnya 16 ya? Izin Bu, di Nanda lagi ke rumah sakit Bu. Terus? Ini baru 14. Oke, berarti ada 14 orang di kelompok kelas 12 ya. Nah, yang lolos siapa? Satu orang bicara. Saya Bu, Karisma kelompok sama siapa aja? ada Amara, ada Andita, sama Ratu Anggi. Bertiga. Berempat sama saya sendirinya Bu. Enggak, maksudnya kan yang lolos itu kan 2 kelompok kan awalnya. Digabungin jadi 1. Ya berarti dia 8 dong. Oh ya Ibu, dari kelompok yang kemarin satunya. Di breakout. Ya, yang kelompok satunya lagi ada Rahimatul Anisa, ada Anissa Ayu Aulia, terus ada Hanidah, terus ada Dwi Nanda. Sebentar. Andita, Zahra, Gwinanda, tolong aktifkan kameranya ya. Akuannya ada di ini,
Iya Bu, jadi anggotanya itu ada Andita Delia, ada Anissa Ayu Aulia, Aulianisa Nurfitri Amara, Dwinanda, Hanidah Nurobani, Karisma Yusuf, Ratu Anggi, Rahimatul Anissa, sama Zahwa Sabila. Oke, silahkan yang kelompok yang lainnya, yang karisma, yang disebutkan, itu untuk presentasi terlebih dahulu memaparkan apa yang ditemukan di kelompok 12. Selanjutnya, nanti bagi kelompok 12 yang tidak satu kelompok dengan karisma ya. Oke, silahkan untuk dicermati untuk teman-teman yang kelas 10 dan kelas 11, apa yang ditemukan di buku kelas 12. Silahkan kelompok karisma, Dwinanda, Hamidah tadi yang disebutkan, materinya, riset, agar teman-temannya juga tahu. Baik Bu, ya boleh Ratu Anggi langsung aja di share screen. Sinyalnya bentar. Mungkin dari Ratu Angginya mengalami kendala jaringan, boleh minta tolong Jamal. Sudah muncul, Mak. Udah. Makasih. Iya, boleh dimulai saja, Anissa Ayu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 12 lolos BNSP akan menjelaskan hasil telaah buku teks pelajaran ekonomi kelas 12. Untuk slide selanjutnya. Kelompok 12 lolos BNSP ini terdiri dari Andita Delia Kusuma, kemudian saya sendiri, Anissa Ayu Aulia, ada Aulianisa Nurfitri Amara, Dwinanda Rahmayanti, Hanidah Nurabani, Karisma Yusuf Hairunisha, kemudian Ratu Anggi Apriani Usman, Rahimatul Anissa, dan Zahwa Sabila Anissa. Adapun identitas dari kedua buku tersebut dapat dilihat untuk buku yang pertama, ditulis oleh Bu Kinanti Geminastiti dan Bu Nela Nurlita. Penerbitnya Yerama Widya, diterbitkan pada Kota Bandung tahun 2016 dengan jumlah halaman 278. Untuk buku kedua, ditulis oleh Okadita Permatasari, Rendra Primada Wardana, dan Agung Ferianto. Penerbitnya PT Penerbit Intan Pariwara, diterbitkan pada Kota Yogyakarta tahun 2020 dengan jumlah halaman 248. Nah, adapun kelebihan dari buku yang pertama ini, yang pertama, materi sudah sesuai dengan KIKD sesuai Permendikbud nomor 24 tahun 2016 lampiran 12.
Kemudian terdapat kegiatan siswa setelah pemaparan submateri, sehingga semakin membantu meningkatkan pemahaman siswa terkait materi yang akan dibahas. Kemudian yang ketiga, latihan yang terdapat di akhir subbab sudah mencakup seluruh materi pada bab tersebut. Kemudian terdapat IT link yang dapat mendorong keinginan peserta didik untuk mencari informasi lebih jauh terkait materi yang disampaikan. Yang selanjutnya terdapat tajuk ekonomi, berita ekonomi, info ekonomi, dan akuntansi dalam kehidupan sehari-hari yang selalu diselipkan di tiap babnya untuk membantu siswa dalam memahami materi sesuai perkembangan yang terjadi. Yang selanjutnya, materi sudah spesifik sehingga tidak membingungkan siswa, dapat dilihat dari daftar isi, peta konsep, isi materi, dan rangkumannya. Kemudian selanjutnya dalam setiap bab penyajian materi sudah tersusun secara sistematis, terdapat pendahuluan berupa pengantar awal bab, peta konsep, dan kata kunci, kemudian isi materi ditutup oleh rangkuman, refleksi, dan evaluasi setiap bab, dan yang terakhir terdapat contoh-contoh soal yang dilengkapi hasil percobaan atau output. Hal ini tentunya sangat membantu siswa dalam memahami materi. Kemudian kekurangan dari buku ini, yang pertama terdapat beberapa pustaka yang sudah tidak mutakhir, kemudian sebagian rangkuman hanya memasukkan beberapa materi saja sehingga rangkuman tersebut tidak mencakup seluruh materi yang ada pada bab tersebut. Kemudian yang ketiga, pada buku ini terdapat beberapa istilah yang menggunakan kata tidak baku atau tidak sesuai dengan KBBI. Yang selanjutnya, meskipun terdapat IT link, tetapi IT link yang disediakan ini tidak bisa langsung diakses oleh siswa karena terdapat dalam buku cetak, sehingga tetap memperumit proses pencariannya. Yang selanjutnya, terdapat beberapa ejaan yang tidak sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, dan yang terakhir, materi yang disajikan mulai dari pengenalan konsep, definisi, contoh kasus, latihan, walaupun sudah sesuai dengan kompetensi dasar, namun dalam beberapa bagian penjabarannya itu kurang mendalam. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, untuk kelebihan dan kekurangan dari buku ekonomi yang diterbitkan oleh penerbit Intan Pariwara sendiri memiliki kelebihan yakni materi yang disajikan lebih singkat, mudah dipahami, dan tidak bertele-tele. Kemudian banyak latihan soal yang disajikan di tiap akhir babnya sehingga dapat mengasah kemampuan peserta didik. Selanjutnya terdapat studi kasus tentang keakuntansian yang dibuat untuk melatih kemampuan praktik peserta didik di tiap akhir babnya. Kemudian tata bahasa yang digunakan itu sudah cukup baik karena kami tidak menemukan penulisan kata atau kalimat yang salah di setiap bab dalam buku tersebut. Kemudian tata bahasa yang digunakan juga sesuai gitu dengan jenjang pendidikan SMA atau MA sehingga lebih mudah dipahami. Kemudian kekurangannya sendiri tidak terdapat rangkuman di tiap akhir bab sehingga tidak dapat membantu siswa untuk mengulas kembali materi yang disampaikan sebelumnya. Kemudian jenis kertas yang digunakan kurang menarik karena menggunakan jenis kertas koran, di mana tampilannya itu tidak berwarna ya, cuman hanya hitam putih aja gitu. Kemudian tidak terdapat materi mengenai praktik akuntansian menggunakan sistem komputer yang dapat langsung dipraktikkan oleh peserta didik. Mungkin sekian dari saya, dilanjutkan oleh rekan saya. Adapun kesimpulan dari kedua buku tersebut, persamaannya terdapat pada latihan soal di akhir bab untuk kedua buku tersebut. Kemudian materi yang dijelaskan sudah sesuai dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar, serta disajikan secara singkat, mudah dipahami, dan tidak bertele-tele. Yang selanjutnya, materi atau latihan yang ada tidak mengikuti perkembangan zaman yang lebih menggunakan teknologi. Seharusnya praktik akuntansi ini bisa dilakukan menggunakan komputer, akan tetapi tidak terdapat dalam kedua buku tersebut.
Adapun perbedaannya, yang pertama, pada buku analisis kelompok 9 terdapat IT Links sebagai pendorong siswa untuk mencari informasi lebih jauh lagi, sedangkan pada buku analisis kelompok 10 itu tidak ada. Kemudian selanjutnya pada buku analisis kelompok 9 terdapat kegiatan siswa pada setiap subbab atau materi yang disampaikan, sedangkan pada buku analisis kelompok 10 itu tidak ada. Dan yang terakhir, terdapat rangkuman untuk setiap bab pada buku analisis kelompok 9, sedangkan pada buku analisis kelompok 10 itu tidak ada. Mungkin sekian saja presentasi dari kelompok kami. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada Ibu. Oke, saya mau bertanya, apakah kelemahan yang ditemukan di kedua buku tersebut itu merupakan kesalahan yang fatal atau masih bisa ditolerir sehingga buku tersebut masih bisa dipakai di lapangan? Izin menjawab, Bu. Ya, silakan. Untuk buku yang diterbitkan oleh Intan Pariwara itu kami tidak menemukan kesalahan-kesalahan fatal. Mungkin kesalahan yang menurut kami cukup besar itu hanya tidak terdapat rangkuman saja di setiap akhir babnya saja. Seperti itu, Bu. Oke. Yang satunya lagi, hanya itu kesimpulannya satu buku. Yang satu lagi gimana? Izin menjawab, Bu, untuk dari buku Irama Widya sendiri, sebenarnya kebanyakan itu di ejaannya, terus ya di ejaannya dan kebakuan istilahnya sebenarnya itu masih bisa ditolerir. Ejaan yang seperti apa contohnya? Misalnya dari penggunaan katanya, Bu, misalnya ada yang kebakuan istilahnya, Bu. Misalnya ada yang harusnya itu dipisah, malah disambung, yang harusnya itu titik atau koma, jadi kebalik-balik gitu, Bu. Oke, jadi kesimpulannya untuk kelompok ini, bukan untuk masing-masing. Jadi dua buku ini bisa dipakai atau tidak. Gitu. Bisa, Ibu. Oke, terima kasih. Sekarang kelas 12 yang tidak lolos, silakan untuk menampilkan materinya. Ya, baik Ibu, terima kasih. Boleh mungkin Febrianti untuk di-share screen terlebih dahulu? Ya, sebentar ya, lagi dibuka. Sudah muncul, teman-teman? Sudah, Febri. Iya, udah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman semuanya, ini dari kelompok 11 dan 12 terkait buku ekonomi kelas 12 yang tidak lolos BNSP. Dari kelompok 11 ada Febrianti Santa, Lintang, Salma, dan juga Yolanda Veronica. Boleh selanjutnya? Dari kelompok 12 ada Ayu Lestari, saya Elia Nur Musidah, ada Farhan Alimuti, dan juga Riki. Boleh? Untuk identitas buku yang pertama itu
penulisnya ada Ibu Kinanti Geminastiti dan Ibu Nela Nurlita, yang diterbitkan pada tahun 2021 oleh Gramedia. Selanjutnya. Untuk pembandingnya yaitu buku 2 sama Ekonomi kelas 12 yang diterbitkan oleh ESIS, penulisnya yaitu Bapak Alam Situmorang pada tahun 2018. Boleh untuk selanjutnya ada sinopsis, itu akan disampaikan oleh teman saya. Oke, baik. Terima kasih ya, El. Selanjutnya ada sinopsis buku 1 atau penulisnya itu dari Ibu Nela dan Ibu Kinanti. Ruang lingkup materi pada buku ini meliputi konsep dasar akuntansi, persamaan dasar akuntansi, dan siklus akuntansi. Nah, siklus akuntansi yang akan dipelajari ialah siklus akuntansi perusahaan jasa dan perusahaan dagang. Selain itu, dilengkapi pula tahap penutupan pada siklus akuntansi. Dalam penyajiannya dilengkapi dengan gambar pendukung, pengayaan, aplikasi akuntansi dalam kehidupan sehari-hari, evaluasi, tajuk ekonomi, dan info ekonomi. Lalu buku ini bersifat active based yang artinya peserta didik diajak untuk memahami materi dengan menggunakan kegiatan-kegiatan pembelajaran melalui berbagai pendekatan yang berpusat pada peserta didik atau student center. Selanjutnya, dalam sinopsis buku 2, penulisnya oleh Alam Situmorang, buku pelajaran ini berisi informasi seputar materi akuntansi yang bisa dipelajari oleh siswa SMA atau MA kelas 12 peminatan ilmu sosial. Di dalam buku ini terdapat beberapa kegiatan seperti fitur biasakanlah, analitika, aktivitas, dan lainnya. Untuk menambah wawasan peserta didik, penulis pun membuat informasi di fitur tokoh ekonomi dan kolom ekonomi. Selain itu juga penulis membuat beberapa soal latihan di fitur uji penguasaan materi dan evaluasi. Selanjutnya membahas mengenai kelebihan buku oleh teman saya. Sebelum pindah ke kelas. Baik, terima kasih Vero. Untuk selanjutnya yaitu ada kelebihan buku 1. Antara lain, yang pertama materi pada buku ini sudah sesuai dengan KIKD Kurikulum Revisi 2013. Yang kedua, materi ekonomi dalam buku ini disajikan dengan bahasa yang sederhana, lugas, dan dilengkapi dengan fakta-fakta ekonomi yang terjadi di masyarakat. Yang ketiga, terdapat tajuk ekonomi dan info ekonomi yang dapat menambah wawasan peserta didik yang disajikan dengan menarik. Yang keempat, kertas buku yang digunakan bukan kertas koran sehingga peserta didik lebih nyaman untuk membaca dan kualitas kertasnya tahan lama dibanding dengan kertas koran. Dan yang kelima, penggunaan warna dalam buku sudah baik. Untuk kelebihan buku yang kedua, yang pertama, materi pada buku sesuai dengan KIKD dan disajikan dengan singkat, mudah dipahami. Yang kedua, buku ini disajikan dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti, sehingga siswa pun bisa belajar sendiri di rumah dengan mudah. Yang ketiga, terdapat fitur yang dapat menambah wawasan peserta didik, seperti fitur kolom ekonomi dan tokoh ekonomi. Dan yang keempat, bahasa asing dalam buku ini sudah dilengkapi dengan bahasa Indonesia sehingga mudah dipahami. Selanjutnya, boleh. Baik, untuk kekurangan di buku 1, buku ini memiliki kekurangan dalam bagian penulisan. Contohnya, kesalahan dalam ejaan, keefektifan kalimat, dan penggunaan tanda baca. Kemudian yang kedua, terdapat kasus, soal, dan contoh soal yang tidak aktual atau tidak terkini. Kemudian yang ketiga, itu beberapa istilah penting tidak terdapat dalam glosarium, contohnya kata akuntansi. Kemudian yang keempat, penggunaan gambar di dalam buku hanya menggunakan warna hitam putih sehingga kurang menarik. Dan yang kelima, itu terdapat penggunaan soal yang sama di dalam soal pilihan ganda dan esai. Next. Untuk kekurangan pada buku kedua, buku ini menggunakan metode yang lebih menyarankan pada praktik. Alangkah lebih baiknya di bagian analitika lebih menekankan kasus yang berkaitan dengan praktik akuntansi.
Kemudian yang kedua, dalam buku ini sedikit sekali contoh-contoh yang diberikan, dan alangkah baiknya untuk memberikan contoh-contoh yang relevan dengan materi. Kemudian yang ketiga, buku ini kurang menarik. Soal yang diberikan juga terlalu mudah, sehingga kurang memotivasi siswa untuk mencari tahu lebih dalam. Dan alangkah baiknya penulis memberikan fitur yang dapat mendorong siswa tertarik gitu untuk mempelajari materi yang lebih dalam lagi. Dan yang terakhir itu dalam pembuatan soal, khususnya pada soal pilihan ganda, seharusnya lebih memperhatikan lagi ketentuan dalam pembuatan soal pilihan ganda. Oke, dilanjut teman saya. Ya, sebelumnya suara Farhan jelas ya? Jelas, Farhan. Iya, baik. Untuk persamaan dan perbedaan gitu ya. Nah, untuk persamaannya itu ada 5 poin. Yang pertama adalah keefektifan kalimatnya gitu ya. Terus yang kedua, gambar, diagram, dan ilustrasinya itu udah aktual. Nah, yang ketiga itu ketepatan ejaan, yang keempat kemutakhiran pustaka, dan kelima contoh dan kasus sudah aktual. Nah, yang pertama itu keefektifan kalimat. Di dalam buku ini gitu ya, yang tidak lolos BNSP ini, kalimatnya itu sudah efektif gitu, sudah merujuk kepada titik intinya poinnya. Jadi pembahasannya tuh benar-benar kayak nggak bertele-tele, jadi benar-benar kayak dia. Jadi memudahkan peserta didik untuk memahami gitu secara otodidak. Untuk secara umumnya gitu ya. Nah, terus yang kedua, gambar, diagram, ilustrasi itu udah aktual. Jadi sudah disesuaikan sama yang baru gitu. Jadi Farhan maaf, ya. maaf untuk persamaannya itu maksud yang kedua itu tidak aktual, bukan aktual. Oh iya, ada kesalahan ya berarti ya. Ya, untuk gambar, diagram, ilustrasi, mohon maaf, tadi ada kesalahan bahwa seharusnya itu tidak aktual gitu ya, bukannya aktual, jadi tidak disesuaikan gitu, maksudnya tuh tidak yang terbaru, jadi memakai foto yang lama. Kalau misalkan kita lihat gitu ya, di buku yang dianalisis ini, yang tidak lolos BNSP ini, ilustrasinya tuh cukup lama gitu, jadi dari tahun ke tahun itu tidak ada perbedaan, jadi hanya itu saja gitu, tidak di-upgrade ke yang baru. Nah, terus juga yang ketiga itu ketepatan ejaan. Ejaan di sini udah tepat gitu ya, dalam artian disandingkan dengan arti gitu ya. Kan kalau misalkan di akuntansi itu ada istilah dalam kata bahasa Inggris gitu, kayak thrive dan segala macam. Nah, itu tuh udah ada artinya gitu. Jadi bercetak miring dan juga diselingi dengan arti. Nah, terus juga kemutakhiran pustaka. Terus yang kelima itu contoh dan kasusnya sudah aktual. Tidak aktual maksudnya ini ada kesalahan lagi dari penulisan, maaf. Ya, untuk perbedaannya yaitu ada 4 poin. Yang pertama pada contoh soal. Pada buku 1, kesalahan soalnya itu berada pada tahun yang dimana tahunnya itu tidak aktual atau tidak terkini. Sedangkan pada buku 2, contoh-contoh soalnya itu tergolong mudah. Jawaban soal itu dapat dilihat pada halaman sebelumnya. Lalu poin kedua, contoh kasus dan artikelnya tuh tidak aktual juga. Pada buku 1, contoh kasusnya itu kurang aktual atau di bawah 5 tahun dari penerbitan buku. Rata-rata di bukunya itu pada tahun 2013 dan 2014. Sedangkan dalam buku 2, contoh kasusnya itu tidak relevan atau kurang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Jadi materinya A, contoh kasusnya itu B, seperti itu berbeda. Lalu yang ketiga ada rangkuman. Rangkuman pada buku 1 terdapat kesalahan dalam ejaan dan keefektifan. Sedangkan dalam buku 2, rangkuman yang disajikan terlalu singkat. Lalu yang terakhir ada glosarium. Pada glosarium buku 1 masih terdapat kata-kata yang tidak dilampirkan atau tidak lengkap. Seperti salah satu contohnya yaitu kata akuntansi. Sedangkan dalam glosarium pada buku 2, penulisan di dalamnya kurang rapi dan kurang menarik untuk dibaca oleh pembaca. Selanjutnya. Oke, kesimpulannya berdasarkan analisis kelompok dapat disimpulkan bahwa buku yang pertama karya Nela dan Ibu Kinanti lebih baik dikarenakan lebih minim kesalahan dalam buku karya Alam Simorang.
Terus yang kedua, saran yang dapat diberikan oleh kelompok adalah memperbanyak contoh dan kasus yang lebih aktual dan relevan dengan materi yang disajikan dan lebih memperhatikan ejaan kalimat bahasa Indonesia sesuai dengan PUEBI. Dan juga kesimpulannya, kedua buku ini masih layak digunakan, hanya saja perlu ada beberapa perbaikan. Oke, terima kasih kelompok 12. Jadi kesimpulannya sudah ada. Dilanjutkan, yang kelas 12 silakan turunkan tangannya. Ya. Nah, silakan sekarang yang kelas 11. Yang kelas 11 untuk Python atau flat pen agar posisinya ada di atas. Yang kelas 11. Aulianisa, Akbar, Elvin, Asep, Sania, Muhammad Irfan, Aisinta, Lia, Nayopaya, Yuki, Jamal, Farid, Sarudena, Raihan. 15. Totalnya yang kelas 11, baik yang lolos dan tidak. Baik, sekarang saya minta untuk kelas 11 yang lolos penilaian, silahkan untuk memaparkan apa yang telah ditemukan di dalam buku. Silahkan. Yang lolos. Ya, baik Bu, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, untuk telah buku teks pelajaran ekonomi kelas 11 BSNP sendiri itu terdiri dari dua kelompok 5 dan juga 6. Untuk anggotanya ada Asep Setiawan, Calvin Alexander, Farik Irham, Yang Mustafa, Lutfi Rahman Hidayat, Dava Gifari, Muhammad Raihan Faturrahman, dan juga Nayopaya Desta. Oke, kemudian untuk bukunya sendiri yang kami telaah gitu, untuk yang pertama itu buku siswa ekonomi untuk SMA, MA kelas 11, peminatan ilmu-ilmu sosial edisi revisi berbasis riset dengan penulisnya yaitu Nurul Bekti Pramudita dan Abigail Josephine. Penerbitnya itu Mediatama dan kota serta tahun terbitnya itu di Surakarta pada tahun 2020 dengan jumlah halaman 368. Kemudian untuk buku yang kedua itu ada ekonomi untuk siswa SMA, MA kelas 11 kelompok peminatan ilmu-ilmu sosial dengan penulisnya yaitu Ibu Kinanti Geminastiti dan juga Ibu Nela Nurlita. Penerbitnya Yerama Widya dan diterbitkan di Bandung pada tahun 2016 dengan jumlah halaman 260 halaman. Boleh lanjut, Sek. Oke, selanjutnya berkenaan dengan kekurangan daripada buku ekonomi terbitan Mediatama ini. Yang pertama berkenaan dengan aspek kebahasaan, istilah atau ketepatan ejaan. Berdasarkan aspek ini, buku ini memiliki kekurangan seperti masih tercampurnya kata-kata bahasa asing dan bahasa Indonesia tanpa dicetak miring gitu. Juga terdapat beberapa kesalahan penulisan tanda baca, contohnya seperti pada gelar, garis miring, terus ada juga penulisan nominal rupiah seperti itu. Kemudian masih ada lagi ejaan yang
tidak sesuai gitu dengan KBBI dan perlu diganti. Kemudian jumlahnya pun berkenaan dengan tata bahasa itu kesalahannya dari keseluruhan buku itu berjumlah 28, kemudian untuk istilah itu berjumlah 8 dan untuk ejaan itu berjumlah 4. Oke, boleh di next. Nah, kemudian kekurangan buku ekonomi media Tama selanjutnya itu berkenaan dengan sumber pustaka gitu yang meliputi definisi, contoh kasus, gambar, dan yang lainnya. Pada aspek ini buku media Tama memiliki kekurangan antara lain masih banyaknya pustaka yang diambil tidak mutakhir. Kan mutakhirnya itu 5 tahun terakhir ya, dan di sini masih banyak di tahun 2014 sama ya di tahun 2014-2013 itu masih banyak gitu. Kemudian berita atau contoh kasus juga ada beberapa yang tidak mutakhir seperti yang tadi Asep bilang. Kemudian ada beberapa gambar yang tidak relevan dengan materi gitu, materinya apa, gambarnya apa gitu kan. Nah, adapun jumlahnya tuh berkenaan dengan kemutakhiran pustaka itu berjumlah 16 kesalahan begitu ya. Kemudian yang kemutakhiran kasus itu 6 dan yang gambar itu 10. Nah, boleh di next. Nah, ini dilanjut dulu sama Jamal. Jamal. Ya, kemudian yang berikutnya kekurangannya itu ada pada aspek penunjang buku. Nah, setelah kami telah gitu dan kami lihat bahwa di setiap babnya itu tidak ada rangkuman pada akhir. Jadi itu kekurangan dari buku yang media Tama. Kemudian yang kedua, jumlah tugas yang diberikan terlalu banyak. Ada kegiatan siswa, tugas seperti biasa, kemudian ada unjuk kerja, uji kompetensi, tugas praktikum yang ada di setiap bab. Dan ini tuh menurut kami gitu, jumlah tugasnya itu terlalu banyak karena di setiap bab itu rata-rata memang ada gitu tugas yang seperti ini. Kemudian ada beberapa tugas praktik yang tidak relevan dengan materi atau tingkat kesulitan pengerjaannya memberatkan siswa. Di beberapa bab itu ada pembahasannya yang tugas praktik yang tidak sesuai dengan pembahasan dari materi yang dijelaskan. Kemudian juga ada yang terlalu memberatkan siswa dalam segi persiapannya, hal yang harus dipersiapkannya, atau dalam segi riset yang harus dilakukan oleh siswa tersebut. Kemudian selanjutnya, meskipun terdapat tugas praktikum yang menggunakan alat tapi tidak dicantumkan aspek keselamatan kerja. Nah, ya dalam praktik tugasnya gitu, meskipun ada tugas praktikum tapi tidak dijelaskan secara rinci gitu untuk keselamatan kerjanya itu seperti apa. Makanya itu menjadi sebuah kekurangan gitu dalam buku media Tama itu. Kemudian ada beberapa soal pada uji kompetensi yang tidak memenuhi kaidah penyusunan soal. Terkadang ada soal itu yang terlalu sulit, kemudian juga tidak sesuai di sini dengan penyusunan soal itu yang seharusnya misalkan jadi terlalu beragam gitu, sehingga membuat membuat yang membaca itu agak pusing juga. Terus juga mungkin untuk siswa sendiri karena tadi tugasnya juga banyak gitu, terlalu sulit untuk siswa. Oke, boleh Sep lanjut lagi. Tadi ada beberapa soal yang memang tidak sesuai dengan kaidah gitu kan. Asep, Jamal, Dava, terus Farid juga kan sekarang lagi mengontrak evaluasi pembelajaran gitu ya. Jadi kita lihat soalnya itu ternyata ada soal yang mana soalnya tuh menunjukkan kunci jawaban gitu. Kayak misalnya pengangguran di bawahnya itu pengangguran banyak. Itu yang pertama. Yang kedua itu kan di aturannya tuh kalau misalnya kita soalnya hitungan terus di ABC-nya juga angka, nah itu berdasarkan yang sudah kami pelajari gitu, itu tuh ada ketentuannya dari A sampai E itu harus diurutkan dari angka yang terkecil seperti itu. Nah, adapun kesimpulannya tuh daripada yang telah kami lakukan secara keseluruhan, buku ini telah memenuhi kelengkapan dari tiap-tiap butir yang ada pada aspek setiap telaah gitu kan. Secara keseluruhan kami menilai buku ini tuh memiliki kecakapan yang lebih dibandingkan buku ajar siswa gitu. Kenapa? Karena buku ini tuh berbasis riset gitu, artinya
peserta didik itu setiap babnya dituntut untuk menghasilkan sebuah ide, gagasan, bahkan sebuah produk gitu, yang mana si peserta didiknya tuh harus melakukannya gitu kan. Ini sebuah kekagetan gitu kan buat Asep, karena tugas-tugas yang diberikan di buku ini tuh belum kebanyakan tuh belum pernah Asep alamin gitu ya. Ini secara subjektif belum pernah Asep alamin di SMA gitu. Di buku ini gitu ada siswa itu udah mulai ngolah data Excel, data pengangguran gitu kan, terus udah mulai masuk ke platform-platform e-commerce yang kayak gitu, terus menganalisis, terus si peserta didiknya tuh harus datang ke BPS terdekat gitu kan, karena emang berbasis riset gitu kan. Secara umum gitu, buku ini tuh berbasis riset yang mana siswa dalam hal ini tuh menghasilkan sebuah ide gitu kan. Nah, namun secara hakikat itu memang gitu kan, buku ini tuh seperti yang tadi disebutkan Jamal itu kan terlalu memberatkan, dan emang kami menyetujui hal itu gitu. Kenapa? Karena secara umum gitu kan ya, peserta didik itu dikasih waktu sekolah itu 5 hari dan Sabtunya itu libur gitu. Kadang ada kegiatan ekskul, dan dari Senin sampai Jumat itu full day kalau misalkan offline gitu. Dari jam 7 sampai jam 4, kapan dia melaksanakan tugas risetnya itu, seperti kunjungan ke BPS, kunjungan ke balai latihan kerja, dan itu memang menurut kami suatu hal yang memberatkan siswa gitu. Dan terlebih lagi kalau misalnya peserta didiknya hari Sabtu berangkat gitu kan, BPS itu kan Sabtunya tutup gitu kan, kalau misalkan emang harus ada kunjungan kayak gitu. Nah, ke bawah dikit noh. Nah, tadi meskipun tugasnya banyak gitu kan, secara hakikat itu buku ini tuh sesuai gitu dengan isi yang diamanatkan pada kurikulum 2013 gitu kan, khususnya dalam memainkan peran peserta didik sebagai student center gitu. Buku ini sangat mempengaruhi peran peserta didik tersebut gitu. Jadi secara tidak langsung gitu kan, dengan melalui tugas-tugas riset yang ada, kami menilai bahwa pola pikir daripada peserta didik setelah mempelajari buku ini gitu bisa lebih berkembang karena banyak analisis-analisis yang dilakukan gitu. Jadi meskipun ada beberapa kesalahan, kami menilai bahwa buku ini memang layak gitu untuk digunakan gitu. Tapi gitu kan, nah ini pentingnya kami juga mendapatkan sebuah pembelajaran bahwasannya kita sebagai seorang guru, kita diasumsikan gitu kan menjadi seorang guru gitu, harus memegang gitu, maksudnya harus menggunakan berbagai buku. Nah, buku ini itu cocok untuk kalau misalnya si guru tersebut mencari referensi tugas-tugas praktikum gitu kan, tugas-tugas proyek. Nah, buku ini sangat cocok, tapi untuk digunakan secara keseluruhan gitu, itu sangat memberatkan sih gitu kan, kalau melihat daripada waktu pembelajaran yang ia tempuh selama 7 hari gitu. Mangga dilanjutkan. Iya baik, bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf sebelumnya, ini kameranya sedang rusak Ibu. Mungkin untuk selanjutnya akan dibahas mengenai analisis buku dari penerbit Ramawidya. Itu yang pertama dari aspek tugas itu bahwa ketika kami menelaah buku tersebut, yaitu masih beberapa ketidaksesuaian kata yang tidak sesuai dengan KBBI, kemudian padanan istilah yang tidak dijelaskan di dalam glosarium, seperti contohnya yaitu devisa. Nah, devisa sendiri ketika kita baca itu ternyata tidak ada di glosarium, dan bisa jadi gitu terdapat beberapa siswa yang memang masih belum mengetahui apa itu devisa, dan menurut kami devisa sendiri itu penting gitu untuk disisipkan ke dalam glosarium. Kemudian ada pemborosan kata dan juga ketidaktepatan penggunaan kata di dalam kalimat, di mana kebakuan istilah sendiri terdapat 14 kesalahan, lalu keefektifan kalimat ada 5, dan juga ketepatan struktur kalimat ada 4. Boleh di next.
Boleh di next, Kang. Nah, kemudian dari aspek pendukung penyajian. Dari aspek ini di mana masih terdapat kekurangan yang di mana di dalam uraian awal bab, yaitu pembangkit motivasi belajar, masih beragam, yaitu bahwa ada beberapa bab yang memang hanya disajikan contoh kasus saja tanpa ada perintah untuk mempelajari materi tersebut. Kemudian dengan terdapat juga beberapa uraian yang memang menurut kami tidak ada kata dengan indikasi memotivasi siswa. Kemudian tidak terdapat beberapa pengunggah rasa untuk mempelajari materi tersebut gitu ya, tidak ada pengunggah motivasi bagi siswa gitu. Namun hal tersebut menurut kami masih bisa ditolerir. Kemudian terdapat beberapa submateri yang tidak terdapat contoh soalnya. Nah, menurut kami hal ini ya penting gitu karena memang ketika waktu itu Lutfi pernah lihat yaitu pada bahasan mengenai pendapatan nasional. Nah, terdapat subbab yang memang tidak ada disajikannya contoh soal, padahal menurut Lutfi itu penting dan memang ada gitu di dalam evaluasi materi babnya. Kemudian dan pada lampiran pun hanya menyajikan undang-undang materi terkait saja, tidak ada bahan atau data pendukung materi lainnya. Sehingga jika dijumlahkan yaitu bahwa pembangkit motivasi belajar kesalahannya itu ada 1, contoh-contoh soal dalam setiap bab ada 6, dan juga lampiran ada 1. Untuk selanjutnya mangga Nayu Paya. Baik, saya akan membahas kekurangan buku ini dari 2 aspek, yaitu yang pertama adalah dari aspek kesesuaian dengan kaidah bahasa Indonesia atau ketepatan ejaan. Nah, dari aspek ini, buku Rama Widya ini masih memiliki kekurangan. Contohnya yaitu kami menemukan 11 aspek ketidaktepatan ejaan kata yang tidak sesuai dengan PUEB. Nah, seperti terdapat kalimat yang seharusnya menggunakan spasi, tetapi pada buku ini itu tidak diberi spasi. Nah, kemudian juga terdapat ketidaktepatan dari penggunaan imbuhan, seperti imbuhannya, kemudian imbuhan an, nah itu masih ada ketidaktepatan. Nah, kemudian juga terdapat ketidaktepatan penggunaan tanda kurung. Jadi ada misalnya singkatan PBB. Nah, seharusnya yang diberikan tanda kurung itu singkatannya, jadi bukan kepanjangannya. Nah, itu ada kekurangan di situ. Nah, kemudian selanjutnya adalah masih terdapat penggunaan kata asing yang seharusnya dicetak miring. Nah, pada buku ini itu masih terdapat kata-kata asing yang seharusnya dicetak miring tetapi tidak dicetak miring. Nah, kemudian selanjutnya aspek yang kedua adalah aspek kesesuaian dengan perkembangan peserta didik. Nah, pada aspek ini buku Rama Widya ini masih terdapat 1 bab yang menyajikan berita mengenai penelitian. Namun pada berita tersebut itu terdapat hal yang kurang sesuai dengan tingkat kognitif siswa. Karena di dalamnya itu masih terdapat kosakata ilmiah yang kami rasa itu masih terlalu tinggi gitu untuk dapat dipahami oleh peserta didik. Sehingga bahasanya itu terlalu sulit untuk dicerna oleh peserta didik di tingkat kelas 11 SMA, seperti itu. Ya, selanjutnya, slide selanjutnya. Ya, kesimpulannya adalah secara keseluruhan buku ini sudah sesuai dengan pedoman kurikulum 2013 dan buku ini itu dapat dijadikan atau dengan kata lain layak untuk dijadikan sebagai buku pegangan siswa karena terdapat berbagai tugas individu maupun kelompok yang dapat membuat siswa itu berpikir kritis, bekerja sama, dan dapat meningkatkan rasa ingin mencari informasi secara mandiri pada buku maupun internet. Nah, meskipun begitu, namun pada buku ini juga masih
ada beberapa kelemahan gitu, yaitu pada aspek berita yang disajikan dalam setiap babnya itu membuat buku ini itu terkesan seperti monoton karena terlalu banyak teks yang bahasanya berat, kurang menarik gitu, sehingga dapat membuat siswa itu kurang tertarik gitu untuk mencari informasi lebih lanjut pada buku ini. Serta menurut kami juga seharusnya pada buku ini diberikan berita-berita yang aktual, yang sesuai dengan keadaan perekonomian pada saat itu ya, pada saat buku itu diterbitkan. Serta yang terakhir adalah lebih baik bahasa yang digunakan pada buku ini itu bahasa-bahasanya yang lebih mudah dicerna. Jadi jangan terlalu banyak istilah teknis yang terlalu tinggi, yang terlalu sulit untuk dipahami oleh peserta didik di tingkat kelas 11 SMA seperti itu. Terima kasih. Iya, secara keseluruhan gitu untuk kedua buku ini, baik itu Mediatama dan juga Irama Widya ini layak digunakan karena tadi sudah sesuai dengan ketentuan dari kurikulum 2013 dan juga sudah sesuai dengan tujuan dari kurikulum 2013 di mana menuntut siswa gitu yang lebih banyak untuk mencari pengetahuan, mencari informasi seperti itu. Jadi student center. Nah, namun mungkin ada beberapa kekurangan yang memang harus diperbaiki dalam segi pemberian tugas, kemudian juga kalimat-kalimat yang digunakan, tata bahasa yang digunakan, dan juga dalam keakuratan dari keaktualan dari materi atau informasi yang disampaikan. Seperti itu Ibu dari kelompok kami. Oke, terima kasih. Kelas 11. Tadi yang berulang-ulang dikatakan bahwa di dua buku tersebut terdapat tugas yang memberatkan siswa. Jangan sampai saudara mentang-mentang posisinya siswa, gitu ya, jadi merasa dibebankan dengan tugas tersebut. Tanpa melihat adanya aturan atau misalnya ketentuan yang apa yang harus disajikan dalam buku tersebut. Misalnya tadi yang dikatakan banyak tugas dalam satu bab itu ada tugas A, B, C sampai dengan portofolionya gitu ya, harus pergi kemana gitu ya, tadi Asep bilang, tanpa saudara melihat aturan atau ketentuan apa yang harus disajikan begitu ya. Jadi jangan sampai saudara berada pada satu posisi karena saya kalau jadi siswa saya merasa berat seperti ini gitu ya. Tadi betul apa kata Asep bilang, semua tugas yang ada di dalam buku itu tidak harus semua dilakukan begitu ya oleh siswa. Itu bisa dipilih-pilih oleh gurunya mana yang cocok, mana yang pas gitu ya, dan mana yang bisa dilakukan oleh siswanya. Karena buku itu kan tidak hanya diedarkan di kota besar. Tadi Mediatama kan di Solo kalau nggak salah ya, di Jawa ya, masih di Jawa. Buku Irama juga masih di Jawa. Buku tersebut kan tidak hanya dipasarkan di Jawa, yang notabene Jawa itu kan daerah yang lebih maju gitu ya dibandingkan daerah yang lainnya. Tapi buku tersebut kan dipakai juga di daerah timur dan daerah utara, begitu, daerah barat, gitu ya. Jadi mungkin beberapa tugas bisa disesuaikan. Tadi saya melihat juga menggarisbawahi banyak tugas yang kontekstual ya. Jadi di dua buku tersebut disajikan tugasnya itu mengarah pada model pembelajaran kontekstual, teaching learning gitu ya, karena yang harus sesuai dengan kenyataan berita-berita yang disajikannya, walaupun memang banyak berita yang tidak aktual gitu ya. Tahun terbit berita tersebut terlalu lama gitu ya, tetapi saudara melihat ada banyak berita atau banyak contoh kasus yang sesuai kenyataan gitu ya, sesuai kontekstual. Nah mungkin buku tersebut juga membantu guru apabila guru ingin melakukan kegiatan pembelajarannya dengan
model pembelajaran kontekstual teaching learning, begitu ya. Jadi banyak informasi, banyak variasi yang telah dilakukan oleh saudara, yang telah ditemukan oleh saudara terhadap buku-buku yang beredar di lapangan, begitu ya. Tidak hanya buku yang diterbitkan di Bandung, tapi juga di luar kota Bandung, sehingga saudara dapat melihat, oh ya, ternyata buku di luar Bandung pun geningan sama, gitu ya, kayak gini kekurangan kelebihannya, gitu. Jangan-jangan ini sudah menjadi aturannya, gitu ya. Jadi harus dikompar juga ke aturannya. Terima kasih kelompok 11 yang lolos. Sekarang silakan untuk kelompok 11 yang tidak lolos. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Ibu Kinanti yang telah memberikan kesempatan kepada kami, kelompok 7 dan 8, sebagai penelaah atas buku kelas 11 yang tidak lulus BNSP. Berhubung memang hanya sedikit, izinkan saya menyampaikan keseluruhan slide-nya. Boleh dilanjut. Perlu diketahui bahwasannya kami dari kelompok 7 dan 8 memakai beberapa buku sebelumnya. Walaupun dengan seiring berjalannya waktu, kami telah menemukan 2 buku yang sudah fix untuk ditelaah. Yang buku yang pertama dari kelompok 7, ada dari penerbitnya itu ya Rama Widya, begitu ya, dari Bandung, dan diterbitkan pada April 2021 dengan jumlah babnya 9. Penulisnya Ibu Kinanti Geminasiti dan juga Bu Nela Nurlita. Dan juga ini jelas untuk jenjang kelas 11 dan untuk segmentasi SMA dan SMA dengan nomor ISBN tercantum di layar teman-teman ya. Dan untuk kelompok 8, kami menggunakan buku yang ditulis oleh Nur Zilaiha, Afiatun dan Zainuri Siroj dengan penerbit Andi Yogyakarta, atau bukunya ini ada ini Diamond ya, dan diterbitkan pada tahun 2021 dengan jumlah babnya hanya 7 dan halamannya teman-teman juga bisa melihat jenjangnya jelas kelas 11 untuk segmentasi SMA MA dan nomor ISBN tercantum di layar teman-teman. Boleh di next. Adapun beberapa pembahasan atas kelebihan dan juga kekurangan yang ada pada penerbit Widya ataupun buku yang tadi oleh kelompok 7. Yang pertama, kelebihannya buku ini sudah sesuai dengan kaidah PWBI. Yang kedua, setiap bab telah disediakan latihan soal dan tugas individu untuk melatih pemahaman siswa. Terdapat rangkuman yang mempermudah peserta didik memahami isi bab, serta di awal bab selalu dijelaskan tentang peta konsep dan arah pokok bahasan dalam bab yang akan dibahas. Walaupun demikian, ada kekurangan, yaitu penggunaan gambar dan ilustrasi tidak aktual, berarti menggunakan beberapa referensi yang sudah di atas 5 tahun terakhir. Lalu contoh kasus ini menggunakan data yang tidak aktual juga, dan beberapa simbol terdapat kesalahan penulisan. Boleh next. Pembahasan atas kelebihan dan juga kekurangan daripada buku Andi Yogyakarta atau buku yang ditelaah oleh kelompok 8. Kekurangannya terdapat banyak penulisan kata yang salah dan tidak sesuai dengan KBBI. Yang kedua, terdapat beberapa kalimat yang tidak efektif. Masih ditemukan kesalahan ejaan seperti kata serapan asing yang tidak ditulis miring atau italik, serta kedalaman materi masih kurang karena terdapat beberapa materi yang dihimpun dalam satu bab yang seharusnya di buku lain ini ada begitu ya, terpisah, seperti contoh yang pembangunan ekonomi dengan pertumbuhan ekonomi. Lalu ada juga kelebihannya bahwa pada setiap bab diawali dengan kata kunci dan juga ada pemaktuban dari KIKD. Yang kedua, terdapat peta konsep yang ada pada awal bab, terdapat rangkuman pada setiap akhir bab, dan terdapat juga beberapa contoh soal untuk pilihan ganda, esai, dan juga ada tugas proyek. Jadi kalau misalkan dari beberapa kelompok sebelumnya memandang tugas ini adalah hal yang barangkali
menyulitkan siswa, kami memandangnya betul sebagai sebuah media yang dapat guru pilih untuk sebagai opsional pembelajaran siswa yang lebih cocok. Ada juga studi kasus yang dipaparkan sudah aktual karena memang saat kami telaah itu menggunakan referensi yang kurang lebih 5 tahun terakhir. Boleh di next? Sehingga dapat kami simpulkan daripada kedua buku yang demikian itu, baik yang ditulis Ibu Kinanti ataupun yang ditulis oleh Nur Zulaiha, dalam buku Bu Kinanti sendiri, materi yang disampaikan cenderung lebih lengkap dan juga setiap babnya tidak ada yang dicampur seperti yang ada pada buku Diamond atau Nur Zulaiha tadi. Selain itu, di dalam buku Nur Zulaiha juga masih sangat banyak sekali kesalahan-kesalahan dalam kepenulisan, cetak miring, dan juga masih terdapat kesalahan akibat kekurangan dalam ketelitian saat pengetikan. Dan itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kelompok metode 11 yang tidak lolos ya. Jadi masih saja kekurangannya banyak yang materi yang tidak aktual, tetapi ternyata di kelompok ini ditemukan materi yang tidak sesuai dengan kurikulum, begitu ya? Bukan materi, kajian. Ya, kajian materi yang tidak sesuai dengan kurikulum 13, begitu, Dan? Ya, tadi saya dengar di kekurangan bukunya bahwa ada materi yang dicampur. Saya belum ngeh materi yang dicampur itu seperti apa. Ada yang bisa ngasih tahu? Materi yang tercampur tadi katanya. Halo? Kelompok berapa ya? 8? Ya, Ibu. Ya, materi yang dicampur itu seperti apa contohnya? Yang Andi, yang bukunya Andi Yogyakarta. Oh ya Ibu, jadi kan di buku yang satunya lagi, yang Ibu Kinan itu materi pertumbuhan, pembangunan, dan ketenaga kerjaan itu dalam bab yang terpisah. Tetapi kalau di buku yang Andi itu dalam satu bab. Saudara baca di kurikulumnya seperti apa? KIKD-nya seperti apa? KD untuk pertumbuhan, pembangunan, dan tenaga kerja, pengangguran. Dipisah atau disatukan? Terpisah, Ibu. Oke, berarti saudara dapat menyimpulkan bahwa materi yang disajikan dalam buku Andi itu mengenai pertumbuhan, pembangunan, dan pengangguran itu salah karena tidak sesuai dengan KD yang ada di dalam kurikulum 13. Begitu ya? Oke, jadi kesimpulan Anda merujuk pada gitu ya, KD yang ada di kurikulum 13. Oke, terima kasih. Kelompok 11, silahkan turunkan tangannya lagi. Oke, sekarang yang kelompok 12. Yang kelompok 12, kelompok 10, sorry, kelompok 12 sudah. Yang kelompok 10. Kelas 10. Empat belas orang yang kelas 10.
15? Ada lagi? 15 atau 16? Sekitar segitu ya. Sudah? Oke, sudah ya 15 orang. Silahkan untuk kelas 10 yang lolos penilaian untuk menginformasikan apa yang saudara temukan dalam buku. Sudah ada slide-nya? Sudah ada, Indah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 dan nanti juga ada kelompok 2. Yang dimana kelompok 1 dan kelompok 2 ini mereview buku kelas 10 yang lolos BSNP, yang itu ada Indah Rahayu, ada Nita Anggreni, Salsabila, Sylvia Anggita Putri, saya sendiri. Lalu di kelompok 2 itu ada Dede, ada Nida Hamida, ada Rahmi Aryani, dan juga ada Rizka Lusianti. Oke, selanjutnya. Nah, dalam kelompok pertama, yaitu kelompok saya itu mereview buku dari penulisnya Ibu Kinanti Geminastiti dan Nela Nurlita, yaitu diterbitkan di Bandung pada bulan Februari 2021. Jumlah babnya itu ada 9 dan jumlah halamannya itu ada 339 halaman. Lalu ini jenjang kelasnya untuk kelas 10 dan berikut nomor ISBN-nya. Lanjut. Nah, selanjutnya dalam identitas buku dalam yang kelompok 2 review itu ditulis oleh Sari Dwi Astuti. Lalu juga ini diterbitkan di Surakarta ya, pada tahun 2020. Jumlah babnya sama, ada 9 dan jumlah halamannya itu ada 294 halaman. Lalu sama ini juga untuk buku kelas 10 dan berikut nomor ISBN-nya. Selanjutnya. Nah, ini berikut lampiran dari daftar isi dari buku pertama, yaitu penulis oleh Ibu Kinan, dan yang kedua dari tadi Bu Dwi ya. Jadi di sini sebenarnya hampir sama ya dalam materinya, hanya pemilihan katanya saja yang berbeda karena jumlah babnya juga sama, materinya yang sama. Selanjutnya review dari buku kita. Nah, yaitu yang pertama dalam butir 12 ya, dalam kemutakhiran materi, yaitu kesesuaian materi dengan perkembangan ekonomi. Dalam kedua buku ini terdapat materi yang sebetulnya dapat disajikan secara lebih update sesuai dengan perkembangan ekonomi, khususnya pada materi-materi kelas 10 ini kan banyak ya, yaitu lembaga jasa keuangan, badan usaha, koperasi, dan lain-lainnya. Mengingat juga ada kasus pandemi COVID-19 ini kan udah lama ya, hampir 2 tahun, dan pemulihan ekonomi juga harus diperkuat di lembaga keuangan dan badan usaha lainnya. Lalu dalam butir 13 yaitu contoh dan kasus aktual. Dalam kedua buku ini juga kebanyakan tidak update, yaitu memiliki waktu publikasi yang lebih dari 5 tahun setelah buku ini diterbitkan. Selanjutnya pada butir 14 yaitu pada gambar, diagram, dan ilustrasi aktual. Sama halnya seperti butir 13 yaitu gambar yang disajikan ini tidak update. Kebanyakan waktu publikasinya itu lebih dari 5 tahun setelah buku ini diterbitkan. Selanjutnya. Nah, pada butir ke-18 yaitu dalam mendorong keingintahuan, di dalam buku pertama ini ada IT link yang dimana nanti siswanya bisa mencari sendiri informasi sesuai dengan materi yang disajikan. Nah, tetapi kekurangannya di sini saat kita ingin mengakses link tersebut sudah tidak bisa diakses lagi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh kelompok 2, yaitu Dede. Untuk pendukung penyajian pada butir 26,
sebagai pembangkit motivasi pada awal bab. Pada buku 1 ini setiap awal bab tidak terdapat uraian tujuan pembelajaran. Kemudian juga pada akhir bab ini tidak terdapat penilaian diri atau nilai dan karakter bangsa seperti religius, peduli sosial, cinta tanah air, gotong royong, dan lain sebagainya. Nah, tujuan dari penilaian diri ini adalah untuk memonitor serta mengevaluasi pikiran serta tindakan belajar dari siswa. Sedangkan pada buku 2, ini pada bab awalnya, setiap bab terdapat uraian tujuan pembelajaran. Dan juga pada beberapa bab di akhirnya ini terdapat penilaian diri. Slide selanjutnya. Untuk pendukung penyajian butir 35, yaitu lampiran, pada buku 1, lampiran termuat dalam info ekonomi, gambar-gambar, serta uraian artikel yang aktual dan dapat diuji cobakan dalam latihan siswa. Sedangkan untuk buku 2-nya, lampiran pada buku ini memuat lembar kerja peserta didik dalam kegiatan yang terdiri dari tugas kelompok, ada tugas mandiri juga, dan lampiran ini bertujuan sebagai pedoman penulisan tugas. Slide selanjutnya boleh. Kemudian untuk butir 29, soal latihan pada setiap akhir bab, pada buku 1 dan buku 2 ini sama-sama memuat soal latihan, tetapi bentuk penyajiannya sedikit berbeda. Pada buku 1, bentuk penyajian soalnya ada pilihan ganda, uraian, analisis, dan juga ada bentuk soal pengamatan. Sedangkan pada buku 2, bentuk soalnya ada pilihan ganda, soal sebab akibat, dan juga soal uraian. Slide selanjutnya. Untuk persamaan dari kedua buku ini sama-sama memuat 9 bab dengan pokok bahasan dan juga urutan materi yang sama pula, dan sudah sesuai dengan kompetensi dasar serta silabus mata pelajaran ekonomi kelas 10. Untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Teh Sisil. Oke, selanjutnya dalam kelebihan dan kekurangan dalam buku pertama yang ditulis oleh Ibu Kinan, yaitu kelebihannya yang pertama, materi yang disajikan sudah sesuai dengan kompetensi dasar dan silabus mata pelajaran ekonomi kelas 10. Lalu juga kelebihannya kegiatan siswa sudah sesuai dengan pendekatan kurikulum 2013. Lalu juga karena buku ini ditujukan kepada kelompok peminatan sosial ya, jadi sehingga terdapat materi yang ditambahkan dalam bab 1 mengenai alokasi sumber daya, materinya juga cukup luas. Lalu juga kelebihannya ada terdapat rangkuman materi di setiap babnya, dan juga terdapat peta konsep dan kata kunci di awal bab. Dan selanjutnya pada kekurangan di buku pertama itu gambar dan contoh aktual kurang update, yaitu diaksesnya 5 tahun setelah diterbitkan buku ini. Lalu kekurangan yang kedua terdapat IT link, tapi terdapat IT link yang dimana bertujuan untuk mendorong rasa keingintahuan berupa tautan URL yang harus disalin manual ke Google, dan beberapa diantaranya juga tidak dapat diakses lagi. Kekurangan yang ketiga yaitu tidak terdapat uraian tujuan pembelajaran untuk memotivasi siswa di awal bab. Dan terakhir, tidak konsisten dalam penggunaan simbol persen. Jadi di mana ada beberapa materi di beberapa bab menggunakan simbol persen, tetapi juga ada yang menggunakan kata persen. Jadi kurang konsisten dalam penggunaan simbolnya saja. Selanjutnya, nah dalam buku kedua, kelebihannya itu materi yang disajikan sudah sesuai dengan kompetensi dasar dan silabus mata pelajaran ekonomi kelas 10. Lalu materi yang disajikan dalam bahasa yang sederhana, lugas dan mudah dipahami. Yang ketiga, pada beberapa bab terdapat penilaian diri untuk memonitor, mengevaluasi pikiran serta tindakan belajar siswa. Lalu kekurangannya itu pustaka, gambar, dan kasus yang digunakan sudah tidak update ya, sama seperti buku pertama. Lalu yang kedua itu terdapat beberapa kata tidak baku atau tidak sesuai dengan KBBI. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Indah. Iya, mungkin mau nyampein kesimpulannya aja karena nggak ditulis di slide. Jadi secara keseluruhan sih kedua buku ini sudah sesuai dengan kompetensi dasar dan juga sudah sesuai dengan pendekatan kurikulum 2013. Cuman untuk kekurangannya sendiri sama ya tadi, dari gambar, terus juga kasus yang kurang mutakhir, jadi kurang update gitu.
Dan juga link yang diakses mungkin sebaiknya pakai QR code ya, bukan tautan URL yang masih manual, dan itu juga nggak bisa diakses lagi, halamannya juga tidak ditemukan. Mungkin itu sih yang bisa disimpulkan. Terima kasih dari kelompok 1 dan kelompok 2. Ya, terima kasih. Bentar. Ya. Ya, ini yang kelas 10 yang lolos ya. Yang lolos ya. Oke, berarti ada dari Irama dan dari Mediatama seperti yang kelas 11 ya. Pengambilannya sama yang Irama dan Mediatama. Tetapi yang kelas 10, maaf, yang kelas 11 tadi tuh yang kelompok aset ya, Sof ya. Yang Mediatama kelas 11 yang lolos. Tarik. Iya, Bu. Yang kelompok Jamal ya. Itu kan banyak tugasnya yang sangat sulit gitu ya. Nah, kalau untuk yang kelas 10 gimana tugasnya? Yang dari Mediatama. Saya izin menjawab, Ibu. Ya. Jadi untuk di Mediatama itu, di buku itu ada beberapa tugas yang memang seperti diulang-ulang, Ibu. Seperti tugas untuk observasi ke koperasi, itu tugasnya itu ada 3, dan ketiganya menyebutkan harus observasi ke koperasi. Dan sebenarnya kami merasa itu terlalu kurang efektif untuk penggunaan. Berarti ada, oke, sama ya ke lapangan. Penulisnya sama ini tes yang kelas 10 dan kelas 11 yang dari Mediatama. Yang kelas 10 siapa penulisnya dari Mediatama? Ibu Sari Dwi Astuti. Sari Dwi Astuti. Yang kelas 11 siapa? Nurul Bakti, Bu. Nurul Bakti. Oke, penulisnya berbeda ya. Sehingga mungkin ada beberapa tugas yang berbeda juga yang disajikan ya, tetapi masih dalam koridornya Mediatama gitu kan. Setiap penerbit itu memiliki ciri khasnya masing-masing begitu. Oke, karena penulis yang berbeda pasti berbeda yang disajikannya ya. Oke, dua-duanya lolos dari semua yang jadi tidak ada yang kesalahannya tadi kebanyakannya masih diaktualisasinya. Oke, untuk pertanyaan nanti aja di akhir. Terima kasih untuk kelas 10 yang lolos. Sekarang terakhir yang kelas 10 yang tidak lolos, silakan. Apakah sudah terlihat? Ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini kami dari kelompok 3 dan kelompok 4 itu menelaah buku ekonomi kelas 10 yang tidak lulus BSMP. Boleh di next. Nah, anggotanya itu dari kelompok 3 ada Dia Puspita, Dita Salma, Khairunisha Lutfiyah, Yastika Nur Fatimah. Lalu dari kelompok 4 itu ada Pramesti Citra, Gracia Natalia, Fitriana Rizkia, dan saya sendiri Konita Zulfariati. Boleh di next. Nah, untuk identitas dari kedua buku yang kami telaah gitu ya, dari buku yang kelompok 4 itu berjudul Ekonomi Kelompok Peminatan Ilmu-Ilmu Sosial untuk Siswa SMA atau MA kelas 10 yang ditulis oleh Alam S dan penerbitnya itu Esis di Jakarta tahun 2021. Jumlah babnya itu ada 9 dan jumlah halamannya 419 halaman dengan nomor ISBN yang sudah tertera.
Lalu buku yang ditelaah oleh kelompok 3 itu dengan judul Ekonomi SMA atau MA kelas 10 dengan penulisnya Ibu Kinanti Geminastiti dan Ibu Nela Nurlita dengan penerbit Yerama Widya di Bandung tahun 2021 dengan jumlah bab 9 bab dan jumlah halaman 390 halaman dengan kode ISBN yang sudah tertera. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, baik. Selanjutnya ada kesimpulan dari kedua buku yang telah dua kelompok telaah. Ada beberapa poin ya. Yang pertama, ada pada kedua buku berita yang menunjang pembelajaran ini kurang aktual, di mana di dalam buku ini terdapat beberapa kasus berita yang referensinya itu lebih dari 5 tahun ke belakang. Terus ada beberapa tipe evaluasi pembelajaran. Nah, dengan adanya beberapa tipe evaluasi pembelajaran ini tuh membuat siswa tidak merasa bosan gitu dengan soal yang ada. Lalu dengan adanya berbagai tipe soal ini tuh guru itu bisa melihat bagaimana kompetensi siswa dan untuk jumlah soal yang diberikan dalam evaluasi ini itu cukup untuk mengukur pemahaman dan tidak terlalu memberatkan siswa dalam mengerjakannya. Lalu yang ketiga, tidak ada biodata ilustrator, editor, penelaah, konsultan, reviewer, dan penilai. Lalu yang keempat, buku ini sudah sesuai dengan pasal 3 ayat 1 Permendikbud 8 tahun 2016 yang mengatakan bahwa buku terdiri atas kulit buku, bagian awal, isi, dan akhir. Lalu yang kelima, materi yang disajikan sudah sesuai dengan KIKD yang tercantum dalam kurikulum 2013. Dan yang keenam, terdapat glosarium, daftar isi, indeks, dan daftar pustaka yang terlampir pada Permendikbud nomor 8 tahun 2016. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kang. Lalu di dalam buku Ibu Kinanti dan Ibu Nela ini itu terdapat beberapa poin ya. Yang pertama ini tidak ada tujuan pembelajaran. Nah, sebaiknya itu tujuan pembelajaran ini disampaikan secara tertulis dan jelas di dalam buku agar siswa ini bisa memahami secara maksimal materi yang ada di dalam buku karena sudah tahu apa saja tujuan dari pembelajarannya. Lalu yang kedua, terdapat barcode yang berisi latihan soal yang dapat dikerjakan secara online. Nah, dengan adanya barcode ini itu terdapat di halaman depan buku. Nah, dengan adanya barcode ini itu dapat menarik perhatian siswa gitu. Lalu yang ketiga, tidak ada petunjuk penggunaan buku. Yang keempat, terdapat daftar tabel dan gambar. Nah, pada buku ini terdapat lampiran berupa daftar gambar dan tabel yang akan memudahkan siswa dalam mencari materi dalam mencari gambar dan daftar tabel yang sesuai dengan materi. Lalu nomor 5, tidak tercantum nilai dan karakter bangsa. Nah, sebaiknya dalam buku ini lebih baik lagi jika ditambahkan lampiran mengenai nilai dan karakter bangsa, agar nantinya itu nilai dan karakternya itu bisa diterapkan oleh siswa yang melihatnya. Bisa diterapkan gitu dalam kehidupan sehari-harinya. Lalu yang keenam, tidak terdapat kesalahan dalam pembahasan submateri. Nah, dalam submateri di buku ini itu sudah sesuai dengan standar isi. Lalu nomor 7, tidak terdapat sedikit kesalahan dalam kaidah kebahasaan. Nah, di dalam buku ini terdapat sedikit kesalahan dalam penulisan kebahasaan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nah, selanjutnya itu
perbedaan antara buku Alam S dengan Ibu Kinan itu, yang pertama ini di buku Alam S itu terdapat tujuan pembelajaran di awal bab, yang mana tujuan pembelajaran ini termasuk inti dari sebuah buku gitu ya. Dan yang kedua itu perbedaannya kalau di buku Ibu Kinan itu barcode, kalau di buku Alam S itu link hypermedia itu untuk menambah wawasan peserta didiknya. Yang ketiga itu terdapat petunjuk penggunaan buku yang dapat memudahkan siswa dalam menggunakan buku tersebut. Yang keempat, tidak ada daftar tabel dan gambar di dalam bukunya. Dan yang kelima itu termuat nilai dan karakter bangsa yang dapat mengasah kemampuan dari setiap siswa. Yang keenam itu terdapat kesalahan dalam pembahasan submateri yang terdapat pada bab kebang sentralan. Dan yang ketujuh itu terdapat sangat banyak kesalahan dalam kaidah kebahasaan. Nah, jadi jika dilihat dari perbedaan dan persamaan yang sudah disampaikan tadi, maka dapat disimpulkan bahwa bukunya Ibu Kinanti dan Ibu Nela itu lebih layak untuk dipakai gitu, karena dilihat dari segi kaidah kebahasaannya pun pada buku Alam S itu terdapat kesalahan yang cukup banyak. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Sudah semua ya. Tadi mana tadi tuh? Kelas 10 yang tidak lolos, berarti sama tidak lolos ya. Pertanyaannya, kedua buku yang tidak lolos itu yang kelas 10 sesuai dengan urutan KD kurikulum 13? Sesuai Ibu. Urutannya sudah sesuai ya. Oke. Saudara apakah mengcompare dengan SKL kurikulum 13? Apakah di SKL kurikulum 13 itu tujuannya sudah terdapat dalam buku yang tidak lolos? Untuk di buku yang karya Alam S itu sudah ada Ibu, tapi di buku Ibu Kinan belum ada. Bukan tujuan secara pointer, tetapi misalkan di SKL itu siswa harus siswa kelas 10 itu harus bisa ngapain aja, nah itu materinya tersedia tidak gitu. Tersedia tidak di kedua buku tersebut. Untuk buku Alam S sudah sesuai Ibu. Sudah. Silakan turunkan dulu tangannya. Sudah? Oke, silakan jika ada yang mau bertanya sebelum saya menyimpulkan dari pertemuan terakhir ini. Silakan, jika ada yang mau bertanya, satu pertanyaan saja karena mau Jumatan yang laki-laki. Ada yang mau bertanya tentang telaah buku ajar ini? Oke, kalau tidak ada yang bertanya, ada Indah mau bertanya? Enggak, Bu, enggak. Tidak, oke. Farid? Cukup, Bu. Cukup ya? Cukup, Bu. Baik, berarti kalau tidak ada yang bertanya, saya akan menyimpulkan bahwa telaah buku ajar ini merupakan bagian dari telaah kurikulum. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, di dalam kurikulum itu ada materi ya. Materi untuk mendukung lulusan, kompetensi lulusan yang diharapkan di kelas 10, 11, 12. Nah, materi tersebut sudah saudara telaah, salah satunya menggunakan media buku ajar ini. Ya. Jadi saya melihat dari sekian kelompok yang presentasi itu menyatakan bahwa tidak ada materi yang salah, ya, kecuali tadi ada satu buku yang menggabungkan beberapa materi menjadi satu materi. Tetapi
secara keseluruhan gitu ya, saya simpulkan bahwa semua buku yang saudara telah itu materinya sudah sesuai dengan kurikulum 13 gitu ya. Mungkin saudara tidak terlalu mempresentasikan mengenai keluasan dan kedalaman materinya ya, tetapi beberapa kelompok ada yang menyatakan bahwa ada tugas yang terlalu dalam gitu ya, ada tugas yang terlalu mendalam untuk tingkatan SMA, tetapi tidak ada yang membahas materinya ini terlalu dalam atau terlalu dangkal. Ini materinya terlalu luas untuk anak SMA atau terlalu sempit. Tidak ada yang membahas materi. Karena dari setiap kelompok kebanyakan menganggap materinya sudah cocok. Padahal mungkin saudara hanya melihat urutannya saja, gitu ya. Dan saudara lebih banyak membahas mengenai penulisan. Ya, jadi kalau penulisan seperti ejaan, seperti istilah gitu ya, itu biasanya tugas editor yang seperti itu ya, tugas editor yang untuk mengedit mengenai tulisan gitu ya. Jadi kalau telaah kurikulum itu harusnya materi yang lebih di dalam gitu ya, jadi harusnya menginfokan bagaimana keluasan dan kedalaman materinya gitu. Oke, ya sudah tidak apa-apa. Info dari Pak Dadang, nampaknya Bapak tidak akan masuk lagi, Bapak tidak akan memberikan penilaian akhir gitu ya. Jadi penilaian dari Bapak itu kemarin cukup di UTS, sedangkan minggu depan ya kita mulai UAS. Bagaimana UASnya? Pak Dadang menyerahkan kepada saya. Kok dihapus lagi? Saya nggak Pak Dadang, tapi kok dihapus lagi. Nanti saya informasikan untuk sementara minggu depan kita UAS. Pak Dadang menyerahkan ke saya. Untuk sementara informasinya seperti itu. Tapi tidak tahu nanti barangkali Pak Dadang WA lagi ke saya ya. Gitu ya. Oke. Sudah ada apa lagi yang mau diinformasikan atau mau ditanyakan? Sudah cukup ya. Oke. Nilainya kalau dari saya nilai tugas telaah saja ya. Sisanya dengan UAS mungkin nanti kalau ada, dan sisanya itu oleh Pak Dadang. Nanti dieksekusi akhirnya oleh Pak Dadang. Saya hanya memberikan nilai dari saya ke Pak Dadang, nanti nilai ABCDE-nya itu dari Pak Dadang. Ya, jadi kalau ada remedial itu tolong tanyanya ke Pak Dadang saja. Oke, terima kasih untuk perhatiannya. Sudah jam 11:14, waktunya siap-siap untuk Jumatan. Saya tutup, dan jika ada informasi lebih lanjut saya infokan nanti di WA saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu.